pencurian dicuri oleh seseorang, maka cuma pada mengotot pada ngamuk, sialan. Memangnya tidak ada yang lain. Curilah yang punya Perdana Menteri kah? Yang punya tuanku kah? Raja kah? Sultan kah? Dia punya guru yang diambil. Itu pencuri tidak ada tarbiyah, tidak ada pendidikan. Itu tidak mendapatkan kursus yang memadai untuk menjadi pencuri yang ideal. Nah, itu kan masa di epoh di pengumuman kepada para jamaah yang ada bawa barang-barang berharga, handphone dan yang seumpamanya jangan sampai ditinggalkan dalam kereta. Rupa-rupanya dibalik daripada pengumuman tadi itu beberapa waktu sebelumnya, kalau ada sembarang pengajian di masjid itu mesti ada yang kehilangan, mesti ada yang pecah cermin keretanya. Berapa yang diambil? Paling mahal tuh dalam kereta tuh semateknya saja terus 50, masuk neraka, rugi. Tak memadai, tak pada langsung. Padahal bukan ada malaikat. Saya dapat 5 ringgit saja. Kalau nak untung, tuh bawa trailer, tarik mesin ATM, banyak duitnya. Jadi kalau mereka tanya pun kata mereka, masalah kakumpi sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Melompat bank mereka. Kata mereka, bagus. Dan berbaloi dengan kesalahannya. Nah, itu misal saja, Pak. Coba tengok, jumpa sebagai pada jumpa. Kenapa? Karena kuda atau guru yang jadi sasaran. Kadang-kadang orang pergi ke masjid nyuri kasos selempang. Berapa harganya selempang? Setakat paling mahal pun, yang termahal barangkali dalam 250 Rm. Itu selempang capal yang paling mahal. Jenis-jenis kelas, jenis tak tahu lah nama-namanya. Bikin sendirilah kasus yang mahal itu apa. Allah. Lepas orang pada menyumpah, mungkin supaya terasa bahasanya. Jadi ada yang mengatakan haram jedah betul. Nyumpah bukan orang Arab nyumpahnya macam itu tuan aja. Jangan terperanjat. Orang Arab haram jedah, haram jedah, haram jedah, haram jedah, haram jedah. Haji dah tahu lah cerita haram jedah tu. Rupa-rupanya Haji lepas keluar daripada Masjidil Haram dengan tuan Arab pemandu taksi, kata dia haram jedah, haram jedah. Oh, tu peranjat orang kedai tadi tu. Katanya orang Arab juga tahu nyumpah-nyumpah macam tu. Padahal itu khasnya orang Melayu. Beda. Haram jedah kita lain dengan haram jedahnya orang Arab. Kalau pemandu taksi kata haram jedah, maksudnya taksiku ini jurusannya ke Masjidil Haram terus ke Jeddah. Seperti kita kata Kelantan Terengganu, Kelantan Terengganu, Kelantan Terengganu. Yo salam, yo salam. Terus seperti kalau pada musim haji, Mina Arafah, Mina Arafah, Mina Muzdalifah, Mina Muzdalifah. Jadi kata dia haram jedah, haram jedah, haram jedah. Jadi jangan tertanjat kan? Nah, jadi kalau bagi saya memang tak pernah tahu, baru saja diberitahukan oleh kawan-kawan masa pengajian di masjid atau di surah At-Taqwa, ada yang bercerita semacam itu. Kalau bahasa Indonesia haram jedah itu biasa-biasa saja. Kalau disebut brengsek kurang itu katanya itu lebih parah daripada itu lagi, lebih dahsyat dari maknanya. Tak kisah. Jadi orang pada menyumpah, tuh guru tadi itu leleh saja, santai sekali, senyum je. Bahkan tuh guru cakap macam ni, saya sih sebenarnya tengok pada tuh dia merungkaikan tadi gue dulu itu. Hah? Tuh guru tengok, kenapa salat tidak dibatalkan? Apa kata beliau? Sembahyangku lebih berarti daripada kuda. Kita, kalau seandainya ada orang mengincar-incar tahu, mengincar-incar, melirik, nengok kasut, waktu kita sembahyang, tak kisah supaya kita tuh batalkan dengan kedehan atau tak batalkan, yang penting pencuri tak jadi ambil kasut kita, bukan tak curi, tak tertukar ya. Nah, jadi tuan haji tadi itu nampak kelihatan yang hak kita lebih lama sedikit, terus nak dipinjam untuk sementara waktu atau juga untuk selama-lamanya. Kita tak kecukupan sekali, beruntun. Ini bukan sakat cerita kasut. Sampai coba tuan imam, mana tuan imam, nanti baca Fatihah,
Baca tasawuf panjang-panjang, baca tasawufnya panjang-panjang. Habis fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian nanti sambung kembali dengan doa. Mesti sudah ada beberapa orang makmum di belakang. Apa yang gede men? Sebut kadang-kadang memang ada betulnya juga, justru rupa-rupanya yang memang itu tertidur. Hanya didehemen sama makmum, tapi bukan semua imam seperti itu. Itu hanya lama sedikit aja kita sudah komplain. Ini a'lamu ma la ta'lamun, yang diantaranya semacam itu. Masya Allah tabarakallah. Jadi golongan yang yakin, golongan yang seperti ini, alhamdulillah, dunia untuk akhiratnya, kekayaan untuk akhiratnya, teknologi untuk akhiratnya, kehidupan untuk masa depannya, waktu untuk masa depannya. Ini sangat-sangat bijaksana sekali. Tapi ada kumpulan saat ketika melihat kemewahan hidup dengan duitnya, hartanya, kekayaannya, tahtanya, wanitanya, atau juga dengan kehidupannya, akhirnya jadi lupa daratan mampu kepayang. Maka dengan kumpulan yang seperti ini harus mendapatkan teguran atau juga peringatan daripada Allah Jalla wa'ala. Ini diantara daripada hikmat dan rahasia bala malapetaka, cobaan dan ujian yang menimpa manusia. Satu, dengan tujuan untuk menyadarkan supaya jangan sampai mabuk kepayang dengan urusan dunia, supaya jangan sampai lupa daratan, sampai tidak tahu matlamat hidup untuk apa, supaya sedar dan insaf. Aku ini adalah sebagai salah satu daripada orang yang diciptakan oleh Allah. Perananku dalam dunia ibadah, perananku dalam dunia ilmu, perananku dalam dunia dakwah, perananku untuk mensejahterakan rakyat, perananku untuk menyelamatkan umat, perananku untuk menyelamatkan diri pribadi yang pertama, dan juga dengan keluarga yang kedua, dan lingkungan kita yang ketiga, dan juga kalau boleh umat semuanya. Jadi pada saat seseorang tadi itu mungkin disebabkan kena godaan nafsu, atau juga kena bujukan dan rayuan daripada syaitan, atau juga disebabkan karena dengan masyarakat dan lingkungan, sehingga sampai lupa daratan, tidak tahu matlamat hidup untuk apa. Aku dimuliakan, mendapatkan harta dan kekayaan, tapi tidak tahu matlamat hidup. Mabuk kepayang, siang malam bersambung dari waktu ke waktu. Nah, akhirnya Allah bagi sedikit cobaan berupa penyakit, atau juga keuntungannya kurang daripada hari-hari sebelumnya, atau Allah bengkrapkan sedikit, atau juga Allah bagikan teguran, mungkin dengan ujian, atau juga dengan sedikit gangguan, mungkin juga diantaranya dengan JST misalnya. Itu cobaan juga sebenarnya. Semuanya yang menimpa yang tidak menyenangkan itu berarti cobaan dan ujian. Allah bagi JST supaya ringan bebanan kita. Bagaimana ringannya? Ini saya selalu sebut macam tuh, orang stres. Kami di Indonesia ngamuk pun tidak ada apa-apanya juga, tidak ada untungnya juga. JST Indonesia 12%, sini baru 6% saja. Tidak tahu kah hikmat JST itu untuk meringankan beban rakyat. Rakyat bebannya jadi ringan. Bagaimana? Tidak ditesku sehingga disayang bahwa troli kalau uang 100 ringgit dulu kita dapat 13 kilo, tapi dengan JST kita dapat 11 kilo saja. Kan ringan 2 kilo. Oke. Jangan stres, siapa tahu daripada JST yang 6% tadi itu, 6% tadi itu Allah bukakan jalur-jalur rezeki min haitsu la yahtasib. Sebab itu daripada bima kasabat aydikum. Cobaan, musibah, fitnah yang berlaku itu daripada perilaku dan jeripaya, atau daripada perbuatan perilaku perangai kamu sendiri. Kasabat aydikum itu daripada perbuatan tanganmu. Maksudnya kelengahanmu, kelalaianmu, kealpaanmu, mungkin juga ghaflahnya, mungkin juga nisyan, lupa,
kepada rata, mabuk kepayang, atau juga tidak tahu matlamat hidup. Kenapa dengan pertanyaannya, tapi tidak boleh memberikan jawaban. Maka Allah bagikan jawaban semacam itu, ya Allah, ini sebagai satu cobaan dan peringatan kepadaku. Mudah-mudahan dibalik daripada cobaan penyakit atau juga gangguan, mungkin tsunami, mungkin banjir, gempa bumi, atau juga gunung berapi, sekatan, atau yang seumpamanya, justru aku mendapatkan yang terbaik daripadamu. Tadi saya sebutkan hadis daripada baginda Nabi kita bersabda, la yazalul bala'u yusibul mu'mina. Senantiasa dengan bala dan malapetaka itu menimpa seorang mukmin hatta yalqallah, sehingga nanti pada itu dia berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, wa laisa alaihi khati'atun, tanpa ada kesalahan. Terhakis kelengahannya, kita sembahyang tidak khusyuk, imam baca panjang kita bedehen, 4 kali salam kita sudah bercabut. Kalau bercabut itu kenakan disambung balik di rumah, tak masalah. Ini bercabutnya cakap boleh sempat dia. Gusti, oke. Melawan Red Martel, melawan Andre. Tak boleh. Sebaik tarawih besok masih tarawih lagi. Tapi kalau kesebelasan kami ini kalah, tidak mendapatkan soal, apa coba kita mendukung? Kita nonton di TV. Tak boleh bagi menang. Yang nyokong tuh kalau kita pergi ke stadion Bukit Jalil. Kalau kita di rumah nyokong macam mana? Coba bagi sikeo begitu putih masuk tadi itu. Sumpahi pula, padahal tuh idolanya. Pemain kesayangannya dia sumpahi. Begitu pemain kesayangan yang bawa angka 10 biasanya kan, itu penendang hebat tuh. Entah macam mana dia tendang, tendangannya jauh daripada apa namanya nih? Gol, daripada gawang. Nyumpah tuh haji tadi itu, sialan jadah. Bola nyumpah, la'an, sabab, al-mu'minu laisa bila'an. Seorang mukmin itu bukan orang yang tukang nyumpah, cerca, caci, mati gara-gara kena bola. Itu ketaksiran daripada kita. Allah bagi peringatan sikit, mungkin dengan penyajian. Makan, tangan, tidur, tak nyenyak. Kalau sebelumnya tidur nyenyak, di masjid pun tidur juga. Allah bikin peringatan. Maksudnya supaya Allah jangan tidur sembarangan. Akhirnya Allah tak bagi tidur langsung. Mata sepanjang orang jaga, nah tidur tak boleh tidur dua hari 2 malam dah. Yang merah mata dan merah. Itu kalau tambah 2, 3, 4 hari lagi dah. Bukan nyanyo saja. Nyanyo saja kalau sudah 3, 4, 5, 6 hari itu terpaksa kita kena berikan tempat di hospital jiwa. Nah situ. Akhirnya Allah bagi peringatan. Dulu kamu terlalu banyak tidur. Sekarang ternyata aku tak nak bagi tidur. Allah bagikan penyakit tak boleh tidur. Tanya sama tu guru, macam mana tu guru obatnya? Kata tu guru, dulu macam mana? Oh, dulu saya tidur lebih tu guru. Bukan sekali 8 jam saja. Waktu khutbah pun saya tidur sampai habis. Akhirnya Allah bagi peringatan kepada orang yang kaki tidur tadi tu. Ataupun juga Allah berikan teguran kepada siapa? Kepada seseorang yang senantiasa kesana kemari. Allahu Akbar. Habis nafas. Saya boleh komen sedikit? Coba dibalik daripada ayat aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Minta maaf Tuan Haji, mungkin saya berdosa. Kalau seandainya tersalah pun saya minta maaf, seribu maaf atas pikiran yang bermain di kepala saya pada waktu tadi duduk di situ sebelum di saat azan dikumandangkan. Karena tadi budak-budak ramai gitu. Di antara daripada yang cukup lumayan aneh juga lah, badan seseorang itu besar. Badan besar, badan besar, tinggi, suara kecil. Tapi ada sebagiannya, ada sebaliknya. Suara kecil, tapi suaranya kecil, badan kecil-kecilnya, kecil saja. Rendah, kecil, tapi suara ya halana, ya halana, ya halana. Jadi
Tuan Haji, saya kira Tuan Haji yang azan tadi itu budak kecil. Suara Haji kecil ya. Masya Allah, Allah Maha Kuasa. Allah nak tunjukkan kekuasaan Allah. Tidak mesti orang yang besar badannya, suaranya juga harus besar. Yang kadang-kadang badannya kecil, suaranya besar. Kadang-kadang orangnya sudah dewasa. Tuan Haji sudah ada cucu kan? Sudah ada cucu dah? Belum lagi, anak ramai. Alhamdulillah. Tapi suara Tuan Haji, bagaimana suara Haji boleh suara tadi itu sama dengan suara muda. Anugerah Allah Jalla Allah. Itu dia jawaban yang pasti. Allah Maha Kuasa. Jadi kita pun kalau kita ikut size badan orang tadi sebesar itu kalau tak pakai mikrofon pun oke dah. Badan besar. Azan. Betul kan Tuan Haji itu yang azan, suara kecilnya, badan besar sungguh. Dan juga kadang-kadang ada yang sebaliknya. Nah, jadi bala, malapetaka, musibah, ujian yang menimpa, satu mungkin itu sebagai satu peringatan, mungkin itu sebagai satu teguran, mungkin itu juga sebagai satu bala untuk menghabiskan kejanggalan-kejanggalan hidup, ataupun juga untuk mengangkat martabat dan kedudukan seseorang di sisi Allah Jalla wa'ala, ataupun juga untuk membanyakan ganjaran pahalanya yang sehingga seketika menyeberang siratal mustaqim dan juga sebelum menyeberanginya amal ibadahnya ditimbang. Majal fidu bin qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang ibadah, tidak ada yang disebut melainkan di samping menyampingnya terdapat kiraman katibin yang mencatat dan yang mencatat, semuanya akan tercatat. Bahkan nanti pada hari kiamat satu persatu daripada kata tubuh akan menjadi saksi, sehingga sampai mulut membisu dengan 1000 bahasa, mulut jadi komplain. Bagaimana sampai itu tersemah semuanya? Yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kami akan tutup, akan bisukan mulut-mulut mereka. Betukan limuna aidihim wa tasatu arjuluhum, akan bercakap-cakap fasih. Tangan kita di dunia masih belum boleh bercakap, tapi di akhirat nanti kecanggihan teknologinya Allah dengan kun fayakun saja. Jadi tidak perlu peralatan canggih, tidak perlu parabola, tidak perlu peralatan itu dan ini, tidak perlu wayang. Tangan akan bersaksi, kaki juga akan bersaksi, satu persatu akan bersaksi di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jadi ya imam untuk memberikan peringatan, ya imam untuk memberikan kesadaran, ya imam untuk mengangkat martabatnya, ya imam agar orang tadi itu mau kembali kepada jalan yang betul, agar orang tadi itu akan semakin gigih mengajinya, akan semakin banyak peluang waktu untuk dia membaca. Cobaan. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, Ma'aradinul Mu'ayyad. Bakal ceramah masuk pasar, masuk dalam YouTube. Itu nyanyian orang jahiliyah. Pening kepala turun. Cobaan dan ujian, fitnah. Itu bukan zikir, bukan salawat, bukan doa, itu nyanyiannya jahiliyah. Kalau tak, kita pun hanya setakat kesidah aja. Nggak tahu nih apa isinya. Tapi selepas ketika mereka ucapkan macam itu, nah ada kebaikannya. Oh, kita amati. Zaharadinul mu'ayyad, Zaharadinul mu'ayyad. Ini dari luahan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah seketika nampak agama yang berdasar dengan kelahiran Nabi Muhammad. Bituhurin Nabi Ahmad, Dha'aradinul Mu'ayyad, Bituhurin Nabi Ahmad, Ya anak Nabi Muhammad. Bahagianya kami dengan Nabi Muhammad. Temuannya Dalikal fadlu minallah. Itu jangan jahiliyah tuh. Terus terang saja Tuan Haji, sebelumnya HP itu cakap macam tuh, saya pun ikut nyanyikan, ikut mengasedakan dengan kawan-kawan, santai aja. Tapi begitu mereka selang,
Terus kita amati dan kita hayati. Awak kata itu bukan zikir. Yang namanya yang sebut Allah itu bukan zikir kah? Mereka kata bukan salawat. Sallu ala khairil anami. Hehehe. Al-Mustafa badrit tamami. Oh, ini salawat nih. Dulu tak kepikirkan macam itu. Kenapa? Sebab karena tidak ada tantangan, tidak ada fitnah. Macam itu juga golongan sesat sekarang. Kalau dulu saya santai-santai aja di sini, tapi saat ketika disenaraikan dengan kumpulan yang sesat, pikir dari mana dan sudut mana kesesatanku? Apakah aku yang betul-betul sesat atau macam mana? Sedangkan berita itu sudah tersebar di sana sini. Awalnya saya merasa, secara jujur nih, merasa dalam hati saya tidak patut disenaraikan pada kumpulan baris ketiga di situ. Sebab kalau dengan Syekh Habib Zainal Abidin pada waktu di Mesir, beliau level jauh di bawah saya. Yang mengisi pengajian di Mesir dengan kawan-kawan kita daripada Nusantara, pengajian Al-Banjari. Jadi beliau di bawah. Dalam hati saya, kenapa? Saya tidak di atas, hidup dalam hati. Paham? Yang paling, kalau di sini mungkin beliau kenal lama di Malaysia dan tapi cerita tentang itu yang Anda ceritakan pada masa di Mesir. Kenapa aku disenaraikan pada kumpulan yang ketiga di bawah situ? Akhirnya terpikir kembali, oh ya mungkin betul juga. Kenapa? Karena mungkin saya nurutin sesatnya sedikit. Tapi sesatnya banyak. Jadi kalau kita harus nih, kalau kita pikirkan, kalau kita renungkan semua musibah, coba dan ujian sampai kepada kasidah yang mereka katakan Syiah tadi itu, dulu kita santai-santai saja mengkasidahkan. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ya nashtuqna lik wal hawa nadana wal hawa nadana sampai habis. Alhamdulillah makan nasi goreng dah selesai. Begitu ada puak-puak nih, itu berbau Syiah. Oh, kita buka, baca, tengok, kaji bacaannya dari sudut mana kesyiahannya. Oh, rupa-rupanya kalian ini memang senang tuduh orang seperti itu. Semau-maunya saja kata itu dan ini. Kenapa? Karena di situ ya Ali abana Talib minkumul masdarul mawahib ya tarahatulah al-ura al-hajib indakum afdalul ghilman. Ghilman itu Sin Hasan dan Husain itu kata mereka berbau Syiah. Ya kita gila Syiah seperti apa? Kalau seandainya ayatnya hanya dengan Yabda Abi Talib, kemudian ujungnya Abdulul Ghilmana, Hasan dan Husain, itu mungkin kita katakan tasyayyu'. Tapi permulaannya Abu Bakar, Umar, wa kada Sayyidi Utsman. Ada kan? Sayyidi Utsman. Ini memang jadi masalah nih kawan-kawan. Tapi sayanglah di sini, kalau seandainya di sana main cerita. Karena saya orangnya lembut ya. Tapi kesimpulannya tuh di antara daripada hikmahnya, jadi tak kayak stres. Katakan masjid sahabat, surah sahabat membawa ajaran sesat kena membuat Nuruddin masuk ke dalam. Cok caking misalnya. Saja tenang saja, tenang, jangan digabah, tenang. Kenapa? Tengok dulu, kita pelajari dulu. Siapapun yang katakan kita sesat itu masih kecil. Kenapa? Baginda Nabi yang mendapatkan wahyu daripada Allah sebagai Nabi dan Rasul pun mereka katakan orang gila, mereka katakan bohong, mereka katakan syair. Siapa yang membimbangkan kebenaran daripada salafun saleh? Siapa yang tidak meyakini keyakinan dan keimanan daripada orang-orang dahulu? Itu pun juga disenaraikan dalam kumpulan yang sesat yang menyimpang daripada ajaran agama Allah Jalla wa'ala. Ini Allah dan berfirman, ini ada hubungannya, ini a'lamu ma la ta'lamun. Kamu akan tengok nanti malaikat-malaikat kau di medan perang yang walaupun sampai tidak kurang daripada puluhan, bahkan sampai pada 80 kesan mata luka, tombaknya, pedangnya, panahnya, itu tetap juga mereka tampil ke depan untuk mempertahankan kebenaran.